som Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Bupati Badung pimpin kurve pengawasan pengelolaan sampah berbasis sumber di kawasan Samigita. Permasalahan sampah harus dilihat sebagai peluang ekonomi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo kembali memimpin aksi kurve pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pada sektor hotel, restoran, dan kafe atau Horeca, serta sektor perdagangan di kawasan pesisir pantai Samigita, Seminyak, Legian hingga Kuta, Jumat 15 Mei 2026. Pengawasan dimulai dari kawasan Kuta Beach, Kids Park hingga perbatasan desa Legian dan Seminyak. Dengan berjalan kaki menyusuri kawasan pesisir dan pusat aktivitas pariwisata, rombongan memastikan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis sumber berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hadir mendampingi Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Ide Bagus Surya Suambo bersama jajaran Kepala OPD, Camat Kute, Lurah Legian, unsur TNI dan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Dalam pengawasan tersebut, Bupati Adi Arnawo mengecek langsung pengelolaan sampah, terutama yang berasal dari sektor Horeca atau hotel, restoran, dan kafe. Mengingat lebih dari 40% sampah di Kabupaten Badung berasal dari sektor tersebut, pemerintah terus mendorong agar pemilahan sampah dilakukan sejak dari sumbernya. Dari hasil pengawasan di lapangan, sejumlah pelaku usaha Horeca dinilai mulai menerapkan pemilahan sampah organik dan anorganik. Namun demikian, Pemkab Badung menegaskan pengawasan dan edukasi kepada pelaku usaha akan terus diperkuat agar sistem pengelolaan sampah berbasis sumber dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh kawasan pariwisata. Selain persoalan sampah, Bupati asal Pecatu ini juga menyoroti kondisi penataan kawasan pantai Samigita yang dinilai mulai semrawut dan perlu penataan kembali agar mampu menjadi daya tarik wisata unggulan dunia seperti sebelumnya. Ya, pertama adalah terkait dengan memastikan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber itu sudah dilakukan, terutama kepada teman-teman pengusaha Horeca, hotel, restoran, kafe yang kelihatan berdasarkan data kan ada 40% lebih ya yang masih sumber sampah di Badung ini ada dari Horeca. Jadi kami hari ini memastikan agar memang dari teman-teman Horeca ini sudah melakukan pengolahan sampah dengan cara pemilahan, dan salah satu tadi Legian hotel ya. Legian saya lihat sudah bagus, hanya memang perlu dorong terus, masuk kalau misalnya hotel yang lain juga sama seperti itu. Kita ini benar-benar sangat serius sekali untuk penanganan sampah di Badung khususnya, dan mungkin Bali ya pada umumnya.
Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa salah satu tantangan kita untuk menjadikan pariwisata kita yang sustain berkelanjutan ini adalah bagaimana kita bisa menangani sampah secara baik dengan cara memilah. Yang kedua, hari ini juga sekalian saya langsung memantau dan memang saya selalu melakukan setiap Jumat, walaupun ini di luar jam kerja, kita tetap melakukan survei turun ke bawah. Ya tematiknya sekarang ya pengelolaan sampah, termasuk juga bagaimana nanti kita akan melakukan penataan pantai ini. Karena saya lihat pantai kita ini sangat bagus, sangat indah sekali. Tapi kalau tetap kita kondisi seperti ini dipertahankan dengan kumuh ini kan cukup, ini juga menjadi tantangan hambatan buat kita untuk menjadikan Kuto Samigita ini, Kuto Legian Seminyak ini menjadi daya tarik yang seperti dulu lagi itu. Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan penataan kawasan Samigita akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu mengembalikan citra Pantai Kuta, Legian, dan Seminyak sebagai destinasi wisata unggulan dunia yang bersih, nyaman, dan memiliki daya saing tinggi di tengah ketatnya persaingan pariwisata global. Dengan pengawasan langsung yang dipimpin Bupati Badung, pemerintah berharap kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan sampah semakin meningkat, sehingga kawasan pesisir Badung tidak hanya menjadi ikon pariwisata internasional, tetapi juga contoh nyata pariwisata yang peduli lingkungan dan berkelanjutan. Indrawan, Bali TV. Konsep Green Tourism dinilai menjadi strategi penting dalam mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali melalui pengelolaan lingkungan, budaya, dan produk lokal yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Pemahaman masyarakat terhadap konsep pariwisata hijau juga dinilai perlu diperkuat agar penerapannya dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Bali. Wisata Bagus Sudibyo menjelaskan, dalam penerapan Green Tourism, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan Green Tourism maupun Green Development. Untuk itu diperlukan penyusunan roadmap yang jelas serta pelaksanaan program secara bertahap agar tujuan yang ingin dicapai dapat diwujudkan secara optimal. Ia mengatakan konsep tersebut dinilai dapat menjadi sarana pemasaran yang kuat bagi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Green tourism itu kan sama dengan sustainable tourism development, kan green ya. Green. Jadi kalau menurut saya itu benar-benar konsepkan dengan baik dan benar. Pahami dulu what is really the meaning of green tourism, kan gitu dulu ya. Biar masyarakat juga tahu. Jangan hanya kita, belum tentu semua masyarakat tahu apa itu green tourism atau green development, ya kan? Nah itu sadarkan dulu, terus bikinkan roadmap-nya, jalankan step by step, kalau perlu dibuatkan contohnya, role modelnya, sehingga orang bisa melihat, oh ya seperti ini yang dimaksud dengan green development atau green tourism, kan gitu ya. Sehingga itu lagi-lagi itu kan merupakan tools atau alat marketing yang sangat luar biasa sekarang ini. Apalagi kita sebuah pulau yang tidak begitu besar, itu akan sangat mudah mengelolanya. Kita sebagai satu destinasi pariwisata, apalagi kita menginginkan itu quality tourism, kan itu pariwisata yang berkualitas. Nah sekarang produk serta pelayanannya dulu yang berkualitas. Ini dulu terus kita upayakan bagaimana supaya produk serta pelayanan kita itu berkualitas, sehingga dengan demikian maka wisatawan yang berkualitas saja yang akan kita izinkan ke sini, kan begitu ya. Itu kan tourism itu kan industri. Sekarang kan tergantung dari barang yang kita jual. Kalau kita menjual produk yang berkualitas, katakanlah kalau mobil, kalau kita menjual umpamanya Lexus gitu, tentu orang yang mau membeli Lexus yang datang. Tapi kalau kita mau menjual apa umpamanya yang lain yang lebih murah, ya tentu yang bahkan orang bilang, oh, kalau mau mencari yang murah ya ke Bali aja gitu. Nah itu kan image-nya kurang bagus. Apalagi Bali sebagai pulau yang kecil, sesudah itu juga sangat eksklusif kalau kita berbicara tentang tourism.
cultural tourism yang based on culture, Hinduism yang di Bali. Nggak ada tempat lain lagi. You cannot replace Bali gitu. Nggak bisa mengganti Bali dengan yang lain. Nah ini yang harus kita sadari, yang harus kita jaga, kita pelihara. Sebagai destinasi wisata dunia, Bali dinilai memiliki modal besar dalam mengembangkan pariwisata berkualitas, berbasis budaya dan lingkungan melalui penerapan konsep green tourism. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah, dan pelaku pariwisata, konsep tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pariwisata Bali, sekaligus memperkuat daya saing Pulau Dewata di tingkat internasional. Bunga Widrayani, Bali TV. Permasalahan sampah harus dilihat sebagai peluang ekonomi. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Rukun iki kematian disampun anak alit nek kulit. Metapah kalah baos, mepandes utawi misangi mesin tramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Permasalahan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Kota Denpasar harus dilihat sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan. Melalui pengelolaan dan pemilahan yang tepat, sampah organik maupun anorganik dapat diolah menjadi berbagai produk berguna dan memiliki nilai jual. Anggota DPRD Kota Denpasar, Ketut Ngurah Aryawan, mengatakan pengelolaan sampah yang tepat dipastikan memberikan manfaat bagi lingkungan dan ekonomi. Sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur dapat diolah menjadi pupuk kompos berkualitas. Pupuk tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan, tapi juga bisa dipasarkan kepada masyarakat dan kelompok tani sebagai produk ramah lingkungan. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik bekas, botol, dan kemasan lainnya dapat didaur ulang menjadi berbagai produk seperti paving block, kursi plastik, hingga kerajinan tangan. Pengolahan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomis komunitas lingkungan dan masyarakat. Edukasi pemilahan sampah dan rumah tangga juga dianggap menjadi langkah penting agar proses pengolahan berjalan optimal. Selain membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomis juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pengolahan yang tepat, sampah tidak lagi dipandang sebagai masalah semata, melainkan dapat menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi lingkungan dan kependudukan digital yang buka dari jam 8 hingga 12 siang. Pemerintah Kota Denpasar memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal, terkhusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Disduk Capil Kota Denpasar meskipun terdapat kebijakan WFH setiap Jumat dan selama periode cuti bersama, serangkaian peringatan hari kenaikan Yesus Kristus yang diperingati setiap 14 Mei. Berdasarkan pantauan Jumat 15 Mei 2026, puluhan warga yang berdomisili di Kota Denpasar sejak pukul 8 pagi mulai mendatangi dan mengantri di ruang tunggu kantor Disduk Capil Kota Denpasar sebelum mendapat giliran dilayani petugas. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Dewa Gede Juli Artebrate, sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada hari libur nasional dan cuti bersama tanggal 14 dan 15 Mei 2026, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota tetap membuka layanan dan mengatur jadwal piket bagi petugas pelayanan administrasi kependudukan untuk memberikan layanan khususnya perekaman dan pencetakan KTP elektronik kepada masyarakat. Khusus untuk Kota Denpasar, loket pelayanan Disduk Capil mulai buka jam 8 pagi hingga 12 siang dan pelayanan yang diprioritaskan diantaranya perekaman KTP, cetak KTP, dan IKD atau identitas kependudukan digital. Kita kan mengikuti surat edaran dari Pak Dirjen memang mewajibkan kita khususnya Dukcapil seluruh Indonesia untuk melakukan pelayanan khususnya rekaman dan pencetakan KTP dan IKD. Jadi kita sudah menyampaikan sesuai dengan harapan dari pimpinan pusat buka kita jam 8 sampai jam 12, jam 3 kita sudah melaporkan hasilnya. Untuk yang kemarin memang mungkin karena tanggal merah, jadi masyarakatnya memang agak sedikit lah. Sekarang yang baru agak ramai karena cuti bersama, jadi masyarakat lebih banyak pada hari ini. Di samping itu juga mungkin masyarakat ada yang kurang pas mendapatkan informasi, banyak yang datang kira kita melayani seluruh pelayanan, yang mengurus surat pindah, yang mengurus KKS. Dari kemarin kita khusus memang untuk perekaman, cetak KTP dan IKD. Jadi 3 layanan itu yang kita. Sementara itu, dari pantauan loket-loket pelayanan selain Disduk Capil seperti BPJS, loket pengurusan surat-surat kendaraan, perizinan yang lainnya tampak kosong dan tutup sejak tanggal 14 Mei hingga 15 Mei 2026 dan akan kembali buka normal hari Senin 18 Mei nanti. Seperti diketahui, guna menjamin pelayanan dokumen kependudukan tetap berjalan lancar, Pemkot Denpasar memastikan tidak ada ASN di sektor layanan publik yang WFH, meski bertepatan dengan cuti bersama. Kebijakan WFH sejatinya ditetapkan setiap Jumat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transformasi digital, dan penghematan energi. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, Gor Ngurah Rai yang berada di pusat Kota Denpasar kondisinya kumuh dan tidak layak sebagai tempat olahraga. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan pihaknya berencana untuk merevitalisasi kawasan Gor Ngurah Rai menjadi sport center modern. Penegasan ini dikatakan Gubernur Koster di sela-sela sambutan pelantikan pengurus KONI Bali Masa Bakti 2026-2030 yang berlangsung di Wiswa Sabe Kantor Gubernur Bali Jumat 15 Mei 2026. Menurutnya, konsep pembangunan akan memadukan fasilitas olahraga modern dengan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan pusat aktivitas publik. Kawasan itu nantinya tidak hanya menjadi pusat olahraga tetapi juga mendukung pertumbuhan UMKM, ruang publik, jogging track, dan ekonomi kerakyatan. Untuk pembangunan diupayakan melalui kerjasama dengan investor agar tidak membebani APBD. Jika kerjasama swasta tidak memungkinkan, pembangunan akan didukung kolaborasi anggaran pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Badung. Karena sudah kumuh dan itu ada di pusat kota, udah nggak layak wajah itu. Malu sebenarnya di tengah kota ada bangunan yang begitu luas, udah jamuran, udah malu lihatnya. Tapi karena nggak punya uang, sama dulu.
Coba dulu. Jadi tahun lalu saya sudah bertemu dengan pihak ketiga yang berminat join untuk membangun pusat olahraga ini. Jadi sekarang posisinya sebenarnya sedang FS. Saya akan minta segera laporannya apakah sudah selesai FS-nya. Yaitu dirancang atas dan bawah. Bawah itu akan dijadikan tempat parkir. Dan juga akan dijadikan TOD untuk subway. Itu situ. Atasnya fasilitas olahraga yang bagus, tapi untuk publik dan KONI itu gratis, dan yang lain dia berbayar. Jadi nggak perlu APBD sebenarnya. Jadi karena itu sarana yang besar, kalau merawatnya membebani APBD itu berat. Jadi memang harus diskemakan dengan pihak ketiga. Sementara itu, Ketua Umum KONI Bali, Nyoman Giriprasta, sangat mengapresiasi rencana revitalisasi kawasan Gor Ngurah Rai. Nantinya kawasan ini bisa menjadi tempat bagi cabang olahraga untuk tempat pembinaan, peningkatan prestasi atlet, dan ajang digelarnya event olahraga nasional. Ia berharap revitalisasi segera terwujud, di mana saat ini masih berlangsung studi kelayakan. Sarana prasarana ini sudah barang tentu kita sudah putuskan bahwa Gor Ngurah Rai ini adalah merupakan salah satu sport center yang harus kita wujud nyatakan. Ini sudah kita sampaikan dan kita sudah buat tatanan, baik itu visual videonya, FPS-nya, visibility study-nya, begitu juga dengan DID. Maka segera mungkin kita akan menunjukkan bahwa Gor Ngurah Rai ini harus fokus ke sektor struktur bagus. Setelah itu baru kita koordinasi dengan Bupati Wali Kota kesiapannya untuk membangun sport center di kabupaten, dan ke depan kita akan bantu juga pemerintah Provinsi Bali untuk menyatakan hal itu. Sehingga olahraga kalau sudah memiliki venue sarana prasarana, saya yakin dan percaya prestasi itu akan muncul dengan sendirinya. Winata dan Gong Kompiang, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Presiden Prabowo Subianto restui 7 strategi Bank Indonesia perkuat rupiah. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras per pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Presiden Prabowo Subianto merestui 7 strategi Bank Indonesia untuk memperkuat nilai tukar rupiah setelah mengalami tekanan pelemahan dalam beberapa hari terakhir.
Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan Presiden tidak hanya menyetujui, tetapi juga memberikan penguatan terhadap langkah-langkah strategis yang disiapkan otoritas moneter. Presiden Prabowo Subianto merestui 7 strategi Bank Indonesia guna memperkuat nilai tukar rupiah setelah mengalami tekanan pelemahan dalam beberapa hari terakhir. Dukungan tersebut diberikan usai rapat terbatas bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Istana Merdeka Jakarta. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan Presiden tidak hanya menyetujui akan tetapi juga memberikan penguatan terhadap langkah-langkah strategis yang disiapkan otoriter moneter. Strategi pertama Bank Indonesia adalah memperkuat intervensi di pasar valuta asing baik domestik maupun global, guna menjaga stabilitas rupiah. Peri menegaskan, cadangan devisa berada pada level memadai. Strategi kedua dan ketiga berfokus pada penguatan arus modal masuk, serta koordinasi fiskal dan moneter. Bank Indonesia mendorong aliran dana asing melalui instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia. Pelarian modal dari emerging market termasuk Indonesia. Nah, memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan. 7 langkah pentingnya yang tadi kami laporkan apa? 1, kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF di pasar luar negeri, di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York. Kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu. Yang kedua, tadi Pak Menko sudah menyebutkan, karena sementara ini SBN itu keluar, kemudian saham, meskipun dalam minggu-minggu terakhir hasil koordinasi dengan Pak Menteri Keuangan sudah mulai inflow, tapi year to date masih outflow. Sementara saham terjadi outflow, sehingga kami bersepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow, sehingga Dari Jakarta, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penurunan suku bunga program PNM Mekar secara drastis dari sebelumnya mencapai sekitar 24% menjadi di bawah 9% per tahun. Bahkan Presiden mendorong untuk mencapai 8%. Ini merupakan keputusan politik untuk mengurangi beban keluarga prasejahtera dan mengatasi ketimpangan akses permodalan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga program permodalan nasional madani PNM Mekar diturunkan hingga di bawah 9%. Keputusan tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu 13 Mei lalu. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar, di mana masyarakat penerima kredit ultra mikro dengan plafon pinjaman 2 juta hingga 10 juta rupiah selama ini dikenakan bunga sebesar 24%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang didapatkan oleh pengusaha besar di perbankan yang hanya berkisar pada level 9%. Oleh karena itu, Presiden meminta agar skema bunga baru untuk usaha mikro kecil dapat ditekan hingga di bawah angka 9%. Bahkan Presiden mendorong hingga di angka 8% per tahun. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas. Melalui penurunan bunga PNM Mekar ini diharapkan beban ekonomi keluarga prasejahtera
dapat berkurang secara signifikan sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup. Apa itu kredit super mikro, kredit super mikro 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta rupiah, mereka dikenakan bunga 24%. Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10%, 9%. Iya, Pak Ruslan. Hah? Berapa? 9%? Hah? 9. Bayangkan, orang kaya dikasih 9%, orang miskin 24%. Ini negara Pancasila, saya tidak paham. Saya kumpul Menteri Keuangan, kumpul Menteri-Menteri Ekonomi, kumpul dengan Danantara, ya. Saya instruksikan, ini keputusan politik, saya sudah ambil, bahwa bunga untuk permodalan nasional madani, untuk kredit keluarga prasejahtera dari 24% kita turunkan harus di bawah 10%, harus di bawah 9%. Harus di bawah 9%. Dan antara bisa? Bisa. Berapa persen? Berapa? 8%. Kamu sengaja pilih angka 8. Kenapa enggak 7%? Ya udah, pokoknya harus di bawah 9%. Ya. Masa orang miskin bayar bunganya lebih besar dari orang kaya? Selain kebijakan penurunan bunga kredit, Presiden juga menekankan pentingnya reformasi regulasi dan percepatan perizinan usaha. Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat investasi dan kegiatan usaha. Tidak hanya itu, Presiden turut meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membentuk satuan tugas khusus deregulasi guna menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai tumpang tindih. Juli Suharto dan Ketut Sumadiase melaporkan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut program cek kesehatan gratis CKG akan memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia dalam waktu jangka panjang. Dante menjelaskan melalui cek kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui lebih awal faktor risiko penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes sehingga bisa ditangani di fasilitas kesehatan terdekat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut program cek kesehatan gratis akan memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia dalam waktu jangka panjang. Dalam kunjungan kerja ke Posyandu Tela 9 Cigereleng, Jawa Barat, Dante menjelaskan melalui cek kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui lebih awal faktor risiko penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes, sehingga bisa ditangani di fasilitas kesehatan terdekat. Menurut Dante, bila pemeriksaan rutin terus dilakukan, maka dalam beberapa tahun mendatang angka penyakit jantung, stroke, diabetes, hingga gagal ginjal dapat ditekan. Hipertensi, kolesterol, obesitas, aktivitas fisik kurang, karies dentis atau gigi berlubang, itu masalah-masalah yang bukan untuk anak juga untuk anak karakternya agak lain. Untuk anak sekolah yang paling banyak di karies dentis, gigi berlubang. Makanya kita program kita dengan CKG ini, selain kita punya data untuk melakukan optimalisasi perencanaan program, juga baik untuk masyarakat melakukan bebenah diri bahwa masalah kesehatan itu kalau ditangani akan menjadi masalah yang bisa menghemat pengeluaran kesehatan. Mungkin kita belum bisa melihat manfaatnya CKG secepat sekarang,
Tapi teman-teman akan lihat 5-10 tahun lagi angka penyakit jantung akan turun, stroke akan turun, kemudian diabetes akan turun, gagal ginjal akan turun. Kalau semua itu diobati dan melaksanakan CKD. Jendak, teman-teman tahu nggak biaya yang dikeluarkan untuk program CKD itu berapa? Satu orang itu hampir sekitar 2-3 juta. Satu orang, Pak? Satu orang 2-3 juta. Bayangkan, ini Bapak Presiden sudah melakukan dan investasi itu untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang mau melakukan CKD. Jadi jangan disia-siakan untuk melakukan CKD karena akan menghemat pembiayaan pemeriksaan 2-3 juta yang tadinya dikeluarkan out of pocket dari pembiayaan. Kalau wilayahnya apa yang masih sulit dijangkau? Ada beberapa wilayah di PPK yang masih sulit, tapi kita terus kerja. Beberapa waktu yang lalu saya ke daerah Kepulauan. Dalam pengembangan program cek kesehatan gratis, Kemenkes juga tengah menyiapkan distribusi alat ronsen ke seluruh puskesmas guna memperkuat deteksi tuberkulosis atau TBC. Dari Jakarta, Juli Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Menteri UMKM dorong pelaku usaha masuk sistem Sapa UMKM untuk tingkatkan layanan. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, start to leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood called cell-free DNA. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman meminta seluruh pelaku UMKM di Indonesia mendaftar ke sistem Sapa UMKM yang dapat diakses melalui aplikasi di gawai masing-masing. Hal tersebut disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat melakukan peluncuran Sapa UMKM di sela-sela akad massal 1000 UMKM di kampus UNUD Jimbaran Badung, Rabu 13 Mei 2026. Kalau urusan sama pengusaha mikro ini, kalau nggak ada teriakan ibu-ibu. Lebih lanjut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mewajibkan UMKM Indonesia masuk ke dalam sistem aplikasi Sapa UMKM sebagai sistem layanan satu pintu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional UMKM di tanah air ke depannya. Maman menjelaskan Sapa UMKM tidak sekedar aplikasi tetapi alat pemerintah untuk hadir di tengah jutaan pelaku usaha, memudahkan akses layanan dan menyalurkan aspirasi mereka. Aplikasi ini menghadirkan 17 modul termasuk pembukuan, pemasaran produk, pengurusan legalitas, sertifikasi, dan akses pembiayaan. Selain itu, Sapa UMKM terkoneksi dengan kepolisian daerah untuk pelaporan praktik pemerasan atau pungutan liar. Sistem ini juga menyediakan modul manajemen bencana, mengingat resiko bencana di Indonesia yang dapat mengancam keberlangsungan UMKM.
Menteri UMKM mengakui aplikasi masih dalam tahap pengembangan. Dari 800 peserta uji coba, baru sebagian yang dapat mengakses sistem dengan modul siap pakai sekitar 80%. Salah satu kendala saat ini adalah Sapa UMKM baru dapat digunakan pada perangkat Android, sementara integrasi dengan iOS masih dalam proses. Sapa UMKM bukan hanya sekedar aplikasi. Sapa UMKM bukan hanya sekedar tools. Sapa UMKM bukan hanya sekedar sebuah sistem. Tapi Sapa UMKM adalah bentuk lain dari penjelmaan Kementerian UMKM untuk bisa hadir di dalam setiap kehidupan dan proses tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air kita. Sebagai contoh, kurang lebih sekitar 8 bulan, 9 bulan yang lalu, saya mungkin hari ini sudah hampir keliling di seluruh Indonesia, Pak Menko. Dan saya sudah banyak sekali bertemu dengan pengusaha-pengusaha mikro, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah di tanah air kita. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara kita, pengusaha-pengusaha mikro ini yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bisa setiap hari berinteraksi dengan Kementerian UMKM? Nggak bisa. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan sektor usaha kecil melalui penyaluran kredit usaha rakyat KUR kepada 1.000 pelaku UMKM di kampus Unut Jimbaran pada Rabu 13 Mei 2026. Program ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi pemasaran, temu inkubator, dan perluasan akses pasar bagi wirausaha unggulan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan produktivitas UMKM, kolaborasi lintas kementerian, serta memanfaatkan fasilitas publik, aset idle UMKM, lembaga untuk ruang pemasaran UMKM. Ari Wiratmaja, Bali TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kemendagri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang ditujukan untuk pelajar di berbagai tingkatan. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan langkah ini menjadi ruang publik strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya anti korupsi sejak dini. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan langkah ini menjadi ruang publik strategis dalam membentuk karakter bangsa dan membangun budaya anti korupsi sejak dini. KPK memandang penguatan integritas di sektor pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bersama. Hal tersebut didasari hasil survei penilaian integritas pendidikan 2024 yang menunjukkan indeks integritas pendidikan berada pada angka 69,50 dari skala 100. Nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi diposisikan sebagai strategi hulu negara untuk membangun fondasi karakter dan integritas generasi masa depan. Sangat luar biasa sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wakil Menteri, Pak Wiyagus, maupun oleh Profesor Abdul Mukti. Ya. Baik, tentu pertama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita dijadwalkan untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi. Bicara soal pendidikan, ya, saya yakin semua yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Kita sudah mengalami pendidikan itu baik kalau dulu mungkin namanya belum ada PAUD, dulu TK, kemudian berlanjut SD, SMP, SMA, university, dan seterusnya. Ya, gitu. Bahkan saya yakin banyak juga yang guru besar. Jadi cerita soal pendidikan ini menurut saya adalah sesuatu yang sudah kita jalani setiap hari. Bahkan setelah kita selesai pun, kita masih ngurusi pendidikan. Pendidikannya siapa? Pendidikannya anak-anak kita. Bahkan sampai sekarang pun, di saat pendidikan anak-anak kita sudah selesai,
kita pun masih ngurusi pendidikannya cucu, daftarin cucu sekolah, ya nganter cucu sekolah. Artinya apa? Bahwa pendidikan itu tidak pernah lepas urusan ini dengan keseharian kita. Gitu. Nah, tapi sayangnya masih banyak soal-soal pendidikan tadi yang kemudian dicederai dengan berbagai macam hal. Peluncuran buku panduan dan bahan ajar ini juga menjadi bagian dari upaya tindak lanjut dari evaluasi atas hasil SPI Pendidikan 2024 yang perbaikannya dilakukan sepanjang tahun 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Buku panduan anti korupsi akan disertai 5 buku bahan ajar untuk guru-guru di sekolah jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merenovasi rumah para orang tua siswa sekolah rakyat yang tidak layak huni. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Kesepakatan ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai bertemu dengan Menteri PKP Marwara Sirait beserta jajarannya di kantor Kemensos Jakarta. Saifullah Yusuf mengatakan sekolah rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Kemensos mengusulkan sebanyak 10.000 rumah milik orang tua murid sekolah rakyat untuk direnovasi tahun ini. Gus Ipul mengungkapkan 5.000 rumah diantaranya telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan program renovasi tersebut. Sementara sisanya masih dalam proses verifikasi dan validasi. Salah satu syaratnya adalah status kepemilikan lahan maupun rumah yang jelas serta milik sendiri. Ya tentu ini nanti akan dibahas lebih lanjut, diutamakan bagi keluarga yang telah memenuhi syarat. Jadi misalnya tentang kepemilikan tanahnya, kemudian tentang keamanan untuk renovasinya. Gitu. Jadi nanti akan ada beberapa kriteria dan insya Allah pada dasarnya secara bertahap kami akan mencoba berkoordinasi terus dengan Pak Ara memberikan dukungan kepada keluarga maupun atau orang tua siswa sekolah rakyat. Ya. Jadi kalau boleh saya ditampilkan di situ biar dapat gambar teman-teman yang ini adalah menindaklanjuti arahan Presiden. Tim penyelenggaraan sekolah rakyat itu banyak sekali, ya, banyak kementerian tadi disebut, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Dikdasmen, banyak sekali. Salah satunya adalah Kementerian Perumahan. Saya coba ditayangkan aja yang miniatur itu dulu, teman-teman biar lebih ini kayak ini ya. Jadi programnya disebut Pak Ara tadi itu adalah program bedah rumah. Yang insya Allah ini akan coba kita koordinasikan terus pelaksanaannya. Jadi kami berterima kasih. Untuk tempatnya nanti akan disampaikan lebih jauh ya dalam waktu yang akan datang oleh teman-teman. Ada lagi? 10.000 itu menjangkau semua siswa atau gimana? Ini untuk keluarga ya, keluarga dari siswa sekolah rakyat. Bisa orang tua, bisa mungkin wali dari siswa sekolah rakyat. Gus Ipul menjelaskan proses renovasi ini akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu bagi rumah orang tua murid yang tidak memenuhi syarat lantaran kepemilikannya berstatus menumpang, pinjam maupun sewa akan dicarikan solusi lainnya. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Bali target masuk 5 besar di PON mendatang.
ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku nyai, deh nyai. Ini pijit tangan lu, sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masuk lagi sih, pecinta wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bemedati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek TV semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak kinanggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya megena kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nak panaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening peja graha astro graha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman melantik secara resmi Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste sebagai Ketua Umum KONI Bali dan jajaran pengurus masa bakti tahun 2026 hingga 2030 di ruang Wiswasaba Utama Kantor Gubernur Bali hari Jumat 15 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Giri Praste mengungkapkan komitmen melakukan pembinaan atlet berkelanjutan dan mempertahankan prestasi Bali di ajang Pekan Olahraga Nasional berada posisi 5 besar. Pelantikan jajaran pengurus KONI masa bakti 2026 hingga 2030 dihadiri Gubernur Bali WN Koster. Usai dilantik Ketua Umum KONI Bali Nyoman Giri Praste menegaskan komitmennya membangun olahraga Bali melalui pembinaan atlet yang berkelanjutan dan berbasis sport science. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi atlet-atlet potensial Bali terutama peraih medali emas, perak, dan perunggu.
Selain itu, cabang olahraga yang selama ini belum mampu meraih medali akan dioptimalkan agar Bali semakin diperhitungkan di tingkat nasional. Prestasi Bali di PON masih kerap kalah bersaing dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Namun dalam beberapa PON terakhir, Bali sudah mampu masuk 10 besar, bahkan sempat berada di posisi 5 besar. Ia menargetkan Bali di PON ke-22 mendatang berlangsung di NTB dan NTT, prestasi posisi 5 besar bisa dipertahankan. Kita akan mencari peluang sebagus mungkin. Yang pertama harus kita lakukan inventarisasi daripada medali-medali emas oleh atlet kita yang sudah diraih. Itu satu. Yang kedua, perak dan perunggunya. Yang kedua, kita harus memberikan motivasi untuk bagaimana yang belum mendapat juara ini bisa dapat dua hal. Di sini ada yang maksud purity audiensi. Semua prioritas, tapi ada yang lebih urgent. Nah, pertanyaannya sederhana. Ketika nanti di PON 2028, kita akan lihat cabang olahraganya. Karena ada beberapa cabang olahraga yang kita meraih emas kemarin ini itu tidak dipertandingkan. Tetapi bukan itu jadi ukuran. Kita harus memberikan sebuah motivasi, gerakan untuk kepentingan olahraga ini biar bisa kita mendapat semua kemenangan. Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, mengapresiasi pemerintah Provinsi Bali terhadap pembinaan olahraga prestasi. Seperti di ajang Pekan Olahraga Nasional PON, Bali selalu konsisten berada di papan atas nasional dan bahkan menempati posisi 5 besar, sehingga menjadi provinsi terbaik di luar Pulau Jawa. Selalu ada pada peringkat 10 besar, peringkat 7, peringkat 5. Nah, Bali ini adalah salah satu provinsi yang prestasinya yang terbaik di luar Pulau Jawa. Oleh karenanya di bawah kepemimpinan Pak Inyoman Giripraste yang juga Wakil Gubernur, saya harapkan prestasi KONI Bali pada Pekan Olahraga Nasional ke-22 di NTT NTB akan lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Marsiano Norman berharap di bawah kepemimpinan Giripraste sebagai ketum KONI Bali, ia optimistis prestasi olahraga Bali akan semakin meningkat, muncul atlet dunia yang menjadi andalan Indonesia berasal dari Provinsi Bali. Winata, Bali TV. Pemirsa, pemangku Pura Gria Taman Asih, Iwayan Sumarme mengatakan pihaknya bersama 11 pengempon keluarga besar hingga kini terus ngayah dan menjaga kesucian pura yang diyakini memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Desa Adat Padang Sambian. Ia menyebut dirinya merupakan generasi ketiga yang ngayah di pura tersebut setelah nenek dan ibunya terlebih dahulu mengabdi. Menurut juru mangku Wayan Sumarmo, diperkirakan neneknya telah mulai ngayah di pura itu sejak tahun 1965 ke atas. Pengabdian turun-temurun tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga warisan spiritual dan budaya leluhur di kawasan Padang Sambian. Ia menjelaskan secara historis Pura Gria Taman Asih merupakan watas atau batas pelinggih Desa Adat Padang Sambian. Pada masa dahulu, wilayah Desa Adat Padang Sambian disebut membentang hingga arah timur yang kini berada di kawasan SMP Negeri 2 Denpasar. Bahkan hingga saat ini, warga asli Padang Sambian masih sering berkumpul di kawasan timur tersebut. Batas di sini dahulu merupakan Tukat Mati. Sungai ini dikenal unik karena tidak diketahui secara pasti mana hulunya dan mana hilirnya. Pusat sentral dari Tukat Mati itu diyakini berada di Pura Gria Taman Asih. Berdasarkan cerita para tetua dan penglingsir terdahulu, kawasan pura ini sejak dahulu dipercaya menjadi pusat berbagai prosesi adat dan upacara masyarakat Padang Sambian. Mulai dari prosesi ngangkit, ngutang, 3 bulanan, melukat, nembusin hingga rangkaian pitrayadnya dan ngabean disebut berpusat di tempat tersebut. Oleh karena itulah kemudian dibangun pelinggih Padma Capah Sangyang Durgamanik sebagai batas amang-amang desa, sekaligus Prabawa Ratu Nyoman Sakti Pengadangan. Sementara itu, Puja Wali atau Petirtan Ida Batara Gria Taman Asih dilaksanakan setiap Anggara Kasih Kliwon Julungwangi atau sekitar 15 hari sebelum Hari Suci Galungan. Selama menjadi pengayah di pura tersebut, juru mangku Wayan Sumarmo menyebut renovasi pura telah dilakukan 2 kali. Renovasi pertama berlangsung pada tahun 2017 dengan bantuan pemerintah Provinsi Bali, sedangkan renovasi kedua dilaksanakan pada tahun 2024 yang juga mendapat dukungan bantuan pemerintah. Yang pertama di sini adanya Linggih Ratu Niang Lingsir, ya, hiasan pengaruman beliau
pengaruman beliau di sini juga diiring oleh Ide Ratu Bagus, ya, Ide Ratu Mas Manik Mengketel, Ide Ratu Mas Melanting yang melinggih di Balai Pelik Pengaruman. Lalu ada pelinggih Ardo Nareswari, ya, Ardo Nareswari simpang Ide Betaro Linggo Yoni, ya, yang berupa Padmo, ya, yang berupa Padmo. Lalu di belakang saya niki ada gedong Siwo Jihno. Bahwa gedong ini adanya juga penunggalan dari dulu, ada Betaro Budo, ya, Budo Betaro Boda yang ikut juga sebagai saksi setiap saat di sini. Jadi di gedong ini pun bernama gedong Jiwo Jino, artinya Siwo kelawan Budo Nunggal, itu sepertinya. Makanya kami juga memberikan pengadegan Betaro Budo yang sudah ada dari dulu, ya. Yang sudah ada dari dulu di sini sebagai gedong tunggal Ide Ratu Lingsir di sini. Beliau berbauan di Ratu Lingsir Tungajat Jagat, yang istri Nini Bagawati, ya, margo yang Panco Durgo, Ide Ratu Gede Lingsir, Ratu Gede Sakti, Ide Ratu Yayumas Sapur Jagat, dan juga perbauan Ide Betaro Sengsami Sene Parum ring gedong belakang, ya. Di depan juga ada sejarah Ide Ratu Kacang Dukuh Watu Lungang, Watu Lumbang, ya. Atau juga beliau bergelar di sini sesuai kitah beliau niki, ya. Beliau juga bergelar yang Siwor Areangon, ya, menurut versi dari beliau secara niskalot yang bilang demun nggih. Artinya di sana tertulis Ide Ratu yang Sakti Dukuh Watu Lumbang. Lebih lanjut, Jero Mangku mengungkapkan keunikan Pura Gria Taman Asih terletak pada banyaknya kerama yang datang untuk melakukan prosesi nembusin. Menurut cerita leluhur, dahulu terdapat banyak peristiwa meninggal tidak baik di kawasan Tukad Mati, termasuk pada masa konflik PKI yang disebut-sebut ada jasad dibuang di sungai tersebut. Karena itu banyak masyarakat datang untuk melakukan penebusan. Dulu juga sering terjadi kecelakaan akibat gangguan makhluk gaib yang dipercaya muncul di kawasan ini. Keunikan lainnya, orang yang masih cuntake atau belum melaksanakan upacara makalan-kalan tidak diperkenankan melewati areal Tukad Mati. Jika dilanggar, biasanya yang bersangkutan akan datang untuk meguru piduka atau memohon maaf secara niskala karena sebelumnya melewati pura tanpa permisi saat prosesi pernikahan. Tidak hanya masyarakat sekitar, warga dari berbagai wilayah di Denpasar juga disebut datang untuk melakukan penebusan terhadap leluhur yang diyakini belum memperoleh doa sejak masa perang dahulu. Selain itu banyak umat tangkil untuk nunas taksu perdagangan, taksu baos hingga taksu metetamban atau pengobatan. Jero Mangku Wayan Sumarmo berharap keberadaan Pura Gria Taman Asih dapat terus lestari sebagai warisan budaya dan spiritual masyarakat Bali. Harapannya tradisi budaya ini tetap lestari sebagai damu Ide Betara yang ngadegang taksu warisan leluhur. Ketika beliau benar-benar melinggih di sini untuk nyurianin jagat atau menyinari dunia. Serta semoga semua umat yang tangkil dan berkeyakinan di Pura Gria Taman Asih diberikan keselamatan skala dan niskala. Hendra dan Dek Putra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukoden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.